paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Jawab aja Pak, jaka sembung mau galak teu nyambung cinta. Atau bener ayah wae sidang MK teh jadi kasidang bansos. Memang sudah seperti kebiasaan pertanyaan Kak Kidul, jawaban Kak Kaler tuh jarang rambung. Dan itu bukan suatu kejutan Pak, kita sudah mengalaminya terlebih dahulu dari sebelum pemilihan gitu Pak. Ya cing sabar we nyapanya sarajeng meuli paku ke apotek gitu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, kemarin sudah dilaksanakan atau digelar sidang pertama tentang gugatan hasil pemilu yang dilayangkan kubu 01 dan 03 di MK ya, atau Mahkamah Konstitusi. Sudah kita saksikan bersama kemarin di televisi. Nah, setelah sidang, pengacara paslon 02 yakni Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan pers yang sangat menggelitik ya teman-teman ya. Intinya dia mengatakan bahwa permohonan sidang tersebut 90% membahas tentang bansos atau bantuan sosial ya. Nah, menurut Hotman Paris Hutapea, bansos tersebut sah menurut hukum, menurut undang-undang sah gitu. Apanya yang harus ibaratnya itu dituntut begitu ya. Dan timnya bisa menjawab tuntutan atau permintaan mereka ya, permohonan mereka itu hanya dengan satu paragraf saja. Wah, itu sebuah penghinaan ya teman-teman ya, menurut saya. Masa 1000 pengacara ya kan, hanya dipatahkan dengan satu paragraf saja, itu kan menghina namanya. Gimana ini? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen terkait hal tersebut? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya goceh sana sini, goceh lagi. Ya, hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu. Bansos adalah sah. Oleh karenanya jawaban kamu ngaceh, permohonan kalian ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Ya, benar teman-teman. Bansos yang diberikan kepada rakyat tersebut sah secara undang-undang. Kalau memang tidak sah ya pasti KPK sudah turun untuk melakukan penyelidikan ya, penyidikan, pendalaman dan lain-lain. Jadi jawabannya cuma satu, benar kata Hotman Paris ini. Bansos itu sah secara undang-undang. Dan selebihnya ngoceh semua. Waduh, kasar ya. Kurang halus sedikit ya. Oke, lanjut. Paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Jawab aja Pak, jaka sembung mau galak teu nyambung cinta. Atau bener ayah wae sidang MK teh jadi kasidang bansos. Memang sudah seperti kebiasaan pertanyaan Kak Kidul, jawaban Kak Kaler tuh jarang rambung. Dan itu bukan suatu kejutan Pak, kita sudah mengalaminya terlebih dahulu dari sebelum pemilihan gitu Pak. Ya cing sabar we nyapanya sarajeng meuli paku ke apotek gitu memang. Yang digugat apa, yang dibahas apa ya? Yang dibahas malah bansos. Ya, ini para tim pengacara paslon 02 mungkin baru kali ini berdebat dengan para pendukung Abah ya teman-teman ya. Bayangkan para pendukung 02 yang sudah berbulan-bulan berdebat dengan mereka di medsos ya, baik secara online maupun secara offline ya. Ini para pengacara baru sekali berdebat sudah pada pusing. Lanjut. Gugatannya apa yang dibahas bansos?
Lagian kalau mau tahu apakah Pilpres dijalankan secara bebas, adil, dan jujur atau tidak, bertanyalah pada rakyat. Karena kalau ditanyakan itu kepada pihak yang kalah, udah pasti nilainya akan sangat tidak relevan. Lucu ya, persidangan kok isinya kayak orang curhat. Lebih ke deep talk gitu loh karena kalah. Aduh, sidang kok isinya asumsi dan narasi yang isinya karena kecewa akan kekalahan. Dan juga kekecewaan karena nggak dipilih oleh rakyat kebanyakan. Lagian lucu gitu loh, kalah Pilpres, terus Pilpresnya minta diulang. Udah gitu minta diulangnya tanpa Gibran. Lah terus Pak Prabowo disuruh pasangan sama siapa? Sama Cipung? Atau sama Jan Etes? Aduh, ada-ada aja ini yang kalah. Nah, betul. Bertanyalah kepada rakyatnya, apakah pemilu kemarin sudah dilaksanakan secara jujur dan adil? Bukan malah mengadu ke MK dan malah seperti orang curhat jadinya gitu. Yang digugat apa, yang dibahas apa, isinya perasaan semua. Lanjut. Gugat apa? Yang dibahas bansos. 90%. Greget gue ya abis nonton itu tuh, apa namanya, sidang MK Anies sama Ganjar. Kirain mau ngebahas apa, nggak taunya yang dibahas itu memang bansos. Kalau mau ngebahas bansos mah nggak usah ke MK. Kayak bocah kecil, bocah cilik, bocil tuh kalah main terus nangis terus ngadu gitu kan. Nih ya gue jabarin ya, yang bagi-bagi bansos itu 01 ya, kreseknya warna hijau itu tulisan amin. 03 itu ya kreseknya warna merah, ada gambar Mbak Puan. Belum duitnya, belum bajunya, belum apanya, segala tetek bengek. Sekarang ngomong katanya 02 katanya yang bagi-bagi bansos. Setahu saya, walaupun saya pendukung 02 bukan belain ya, memang nggak ada tuh, kami semua dari hati nurani tuh memilih Pak Prabowo. Dasar sangkuni. Netizen barusan gergetan teman-teman ya, dikiranya menggugat ke MK yang dibahas apa begitu. Malah yang dibahas bansos. Kalau hanya ngomongin bansos nggak usah curhat ke MK, Pak. Kayak anak kecil saja katanya. Yang kalah main, terus nangis, terus mengadu ke orang tuanya, jadinya terkesan kurang gentle lah ya teman-teman ya. Ya tapi itu pandangan saya pribadi, mungkin teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silahkan ya. Lanjut. Jelaskan, kalau tidak ada kecurangan melalui bansos tidak akan. Beginilah kualitas data, kualitas tuntutan di MK. Hanya bernarasi menguraikan perasaan. Di hukum itu tidak ada masalah perasaan seperti ini ya. Data buktikan. Masa 2014 sekian persen, katakanlah 20-an persen. Di 2019 suara Pak Prabowo turun menjadi di bawah 20 misalnya. Tiba-tiba 2024 langsung di atas 40%. Lalu itu disebutkan curang. Udah gitu teriak-teriak lagi ngomongnya. Kalau bukan karena kecurangan bansos, tidak mungkin segini suaranya. Kau nggak kenal siapa pasangan Pak Prabowo. Kau nggak kenal siapa di belakangnya. Kau nggak kenal siapa konsultan politiknya. Kau nggak tahu perubahan Pak Prabowo bagaimana sekarang. Kalau begini kualitas datamu, hajaplah kita kalah. Bansos pula kau singgung-singgung di MK. MK itu masalah sengketa hasil pemilu, bukan bansos. Bansos itu tidak ada haknya MK mengomentar itu. Aduh, masa tuntutannya berdasarkan curhat. Dengan percaya dirinya kuat-kuatin suara. Suara aku lebih kuat. Beginilah, ini yang bikin saya kecewa. Saya kira sidang ini sampai selesai akan bertemu antara mega bintang hukum, ya kan? Saya pikir
malu Hamdan Julpan melihat datamu itu. Kan di kubumu kan ada Pak Hamdan Julpan yang mantan hakim MK. Kurasa ketawa dia melihat datamu itu. Dan dasar untuk menuntut itu ketawa kurasa itu. Masa begitu datamu maju kau ke MK? Saya kira pertemuan mega bintang. Di kubu 01 ada Pak Hamdan Julpan yang mantan ketua MK. Di kubu 03 ada Profesor Mahfud MD mantan ketua MK. Di 02 ada Yusri Liza Mahendra, ada OCK Ligis, ada Hotman, ada Okto, ada Simanjuntak, ada semua ada di situ. Di 3 paslon ini semua ada mega bintangnya. Saya kira ini akan kuliah umum yang sangat membuka pikiran tentang teori politik, hukum modern, bagaimana perspektif. Kalau begini 02 gampang menjawabnya itu. Seperti dibilang Bang Hotman, masalah bansos cukup ditulis 1 kalimat, bansos sesuai undang-undang, selesai. Dan MK tidak bisa berkomentar tentang bansos. Anak abah. Aduh, habis. Ya, netizen barusan menyoroti kualitas data yang digunakan oleh pengacara paslon 01 ya teman-teman, tentang bansos yang diduga dijadikan alat untuk melakukan kecurangan dalam pemilu kemarin. Tetapi netizen barusan malah tertawa ya. Katanya data yang digunakan oleh mereka membuat hati termeh-meh. Maksudnya gimana ini? Karena isinya lebih banyak curhatan perasaan. Oh begitu. Iya. Lanjut. Atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Kalau Bang Hotman Paris aja bingung, apalagi seperti saya yang cuma rakyat biasa, yang tidak paham tentang masalah hukum, nyawangi yo malah jan kudu guyu. Roh wong pinter-pinter kelihatan dungu yo to. Neng gugatane opo, sing dibahas opo, yo to malah bahasi bansos aja Bang Bayi. Rombongan wong kalah, yo to angel temen to yo. Giliran suruh membuktikan. Masih menunggu sampai kapan? Apakah mau dirahasiakan buktinya? Enggak dikasih lihat ke ketua hakim MK? Ya toh, sampai kapan? Wong pinter-pinter nek mbok gugat iki sing tes katanya buktinya sudah dipersiapkan. Tapi kok kamu masih tidak bisa membuktikan dan menunjukkan? Jabang Bayi, tobel anakan kadial. Yo to, bulat-bulat. Ra temu akal kowe iki. Gugatanmu cengeng seperti apa halnya yang dikatakan Bang Hotman Paris. Yo to. Jabang Bayi wong pinter-pinter kok do keblinger. Kalah mbok yo kalah ngono lho. Ngisi-ngisini dadi tontonane rakyat kowe iki anis sak golongane wong kalah ra iso nrimo tobel. Kalau Bang Hotman Paris Hutapea saja bingung, apalagi orang seperti saya yang awam hukum, ya kan? Yang pakar hukum saja bingung mendengar permohonan gugatan yang mereka layangkan. Apalagi rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak paham hukum. Jadinya hanya bisa ketawa aja melihat mereka. Karena terkesan lucu katanya. Oke, lanjut. Selamat malam. Mana tim 01 anak abah mana? Mana tim 02? Ya, mana tim 03? Terutama anak abah gimana? Sudah puas hatinya? Kan sudah kubilang. Ya. Tidak dilarang ke MK, nanti ujung-ujung malu. Kenapa aku bilang malu? 01 nih sikit-sikit bansos. Kalian itu pintar 01. Kenapa pikirannya cuma batas bansos? Ya, pinter banget. Dari calon
presidennya pinter sampai ke anak-anaknya pinter, tapi pikirannya cuma batas bansos. Dari kemarin tuh sudah dibilang, ya, ada apa sih dengan bansos? Ada masalah apa dengan bansos? Kalau seandainya bansos itu tidak resmi, buat apa mendirikan adanya Menteri Dinas Sosial, Mensos, Dinsos, ya? Kalau seandainya bansos itu membuat masalah, kalau dikasih sama masyarakat, ya terus gunanya berdirinya menteri itu untuk apa? Menteri Dinas Sosial, ya, buat apa itu? Mensos. Nah itu kan udah aku bilang, ujung-ujungnya apa? Lainnya dibahas di MK kan? Isi permohonan itu apa? Yang dibahas apa? Yang dibahas di MK itu 90% itu bansos saja. Jadi di sini saya tegaskan. Jadi perasaan ini tim 01 sama 03, Pak Prabowo itu kemenangannya cuma gara-gara bansos. Sekarang ku tanya lah sama kalian 01 sama 03 ini. Kalau seandainya bansos itu bisa memenangkan calon presiden dan cawapres, kenapa 01 sama 03 nggak menang? Kan banyak juga tuh nurunkan bansos. Kan ada tuh di karung tuh tulisannya A1. G Ganjar. Kalian tahu nggak? Kalau seandainya bansos itu bermasalah, tidak mungkin ada menteri itu, Mensos, ya, Menteri Dinas Sosial itu tidak mungkin ada. Bansos itu dilindung sama undang-undang. Terus kenapa selama ini yang digoreng dikit-dikit Pak Jokowi bansos, Jokowi bansos? Sebenarnya apa masalahnya sih kalau rakyat menerima bansos? Ini kalau tim 01 sama 03 ini, dia bansos saja isi mulutnya. Dikit-dikit ngatain 02 itu bansos. Tidak ada masalah. Anda kan tahu bansos itu adalah uang kita, uang rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Tak masalah kalau kita menerima bansos. Emangnya apa sih masalahnya? Undang-undang bansos itu ada. Ya. Dan lagi saya kasih tahu lah, kalau untuk zaman sekarang nih, setiap caleg itu boleh dikatakan money politik. Sebenarnya nggak masalah juga. Suara rakyat itu mahal tahu. Nggak masalah kalau dikasih bansos. Kalau seandainya dikasih uang, sebenarnya nggak masalah itu. Uang dan bansos itu bukan membuat calon presidennya kalah dan juga bukan membuat calon presidennya menang. Contoh Pak Prabowo, kami di daerah kecil ini nggak ada dikasih bansos, nggak ada dikasih uang suruh milih Pak Prabowo, itu nggak ada. Ya, mungkin di Jakarta itu ada. Kami di pelosok-pelosok ini nggak ada. Memang betul-betul asli suara. Jadi suara rakyat itu ada campur tangan Allah di situ. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kemenangan Pak Prabowo Gibran bukan karena bansos. Ya, suaranya itu bukan karena bansos. Sekali lagi saya tegaskan, kalau memang bansos bisa untuk memenangkan calon presiden di cawapresnya, kenapa 01 sama 03 nggak menang? Kan banyak tuh bansos turun juga. Dikit-dikit bansos, dikit-dikit nuduh Pak Jokowi ini bansos. Ya. Enggak masalah kalau Pak Jokowi pun nurun bansos buat rakyat. Apa sih masalahnya? Justru bagus. Menolong masyarakat yang tidak mampu. Kita ini kan bukan seperti 01 orang kaya semua.
Tidak masalah kalau kita nerima bansos, apa masalahnya? Bansos itu dari uang rakyat, jadi duit rakyat itu ke rakyat lagi. Paham kalian kan 01 kan? Sudah tahu kan apa isi sidang di MK? 90% yang dibahas itu cuma bansos. Bukan kecurangan pilpres. Bansos. Apa? Kenapa membahasnya tentang bansos? Berarti pemilu ini tidak ada kecurangan. Cuma hati kalian aja dari 01 itu tidak puas karena kalah. Sian anak abah. Aduh, jadi lagi mau kemana lagi? MK sudah. Sudah kuduga kan? Ada kan anak abah saya bilang, coba aja ke MK, percuma, ya. Yang dibahas 90% bansos, padahal yang membahas juga nurun bansos, ya kan? Apa masalahnya? Nah, jadi gimana? Apa lagi itu? Jalannya apa lagi? Sekali lagi saya katakan, kalau seandainya bansos itu bermasalah, membuat dampak yang tidak baik bagi masyarakat atau pemerintah, buat apa adanya kantor dinas sosial? Buat apa menteri-menteri mensos itu? Bagus dicabut aja itu semua. Tutup kantornya, ndak usah lagi pakai menteri dinas sosial. Kalau memang betul bansos itu membuat masalah. Sikit-sikit Pak Jokowi bansos. Itu karena kalian goreng kan. Akhirnya apa? 0,0. Udah legowo aja, terimalah kalah, ya. Gimana anak abah? Mana? Aduh. Sakit hatinya. Iya. Tidak berhasil juga. 02 model lawan, ya kan? Coba itu. Yang sibuk dengan bansos, yang sibuk makan gratis 01. Kami aja 02 ini tidak pernah kami tanya kapan itu makan gratis. Kapan bansos itu turun? Tak pernah kami tanya. Yang penting itu pemilu kita berikan suara, ya kan, kepada calon presiden kita. Nggak pernah mikir bansos, nggak pernah mikir makan gratis. Sebelum beliau jadi presiden pun, calon presiden pun kita makan juga. Itulah 01 merendahkan 02. Nah, senjata makan Tuhan kan? Nah, kenapa? Lain nih dicerita di MK, ya kan? Bukan menggugat kan? Kenapa? Apa yang mau digugat? Tersangkanya tak ada, buktinya tak ada. Sanggup mencari bukti ini? Berapa itu TPS ini di negara Indonesia ini? Hah? Yang mau dikumpulkan buktinya? Sanggup? Duit dari mana? Encok nanti kalau ngumpul itu semua. Tawa dulu. Aduh, kali ya. Sakit. Ya, sangat panjang sekali ya komentarnya netizen barusan ya teman-teman ya. Hampir 10 menit. Ya, tidak masalah, itu adalah luapan hatinya terkait hal yang sedang terjadi. Terutama ini sidang di MK itu ya, gugatan di MK. Intinya dia bertanya kepada anak-anak abah gitu, gimana kabarnya, apakah baik-baik saja, sehat gitu kan. Nah, ini bagus teman-teman ya, masih menanyakan kabar. Jadi masih bersahabat lah. Walaupun berbeda pendapat, sering berdebat, tetapi tidak diambil hati begitu. Nah, sudah dikatakan katanya ya kan, silakan melakukan gugatan ke MK. Tapi persiapkanlah dengan baik agar tidak hanya menghasilkan malu. Iya, ngakunya pintar, tapi yang dibahas hanya tentang bansos saja ya kan. Iya.
Oke, lanjut. Akhirnya pengacara berkelas seperti Bapak Hotman, Bapak Oto, dan pengacara 02 lainnya beserta Ketua MK dan Ketua KPU. Mereka sekarang merasakan bagaimana rasanya berdebat dengan pendukung 01. Gimana Pak rasanya? Kami saja yang berbulan-bulan debat dengan anak-anak Abah, betapa ngeyel-ngeyelnya mereka, bikin heboh se-Indonesia Raya. Apalagi yang DM-DM, kalau diladenin, bisa-bisa kita ikutan, tidak waras. Nah, akhirnya para pengacara kelas atas di negeri ini bisa merasakan berdebat dengan para pendukung Abah. Bagaimana Pak rasanya berdebat dengan para pendukung paslon 01? Mumet ataukah malah mau ingin bunuh diri? Bayangkan, kamu yang berdebat dengan mereka selama berbulan-bulan. Wah, iya. Ya teman-teman, ternyata sudah habis ya videonya. Demikian videonya sudah kita saksikan bersama. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.